yang mana barang bukti itu sudah dikirim ke Puslapor Bareskrim Polri. Dan kita minggu depan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli untuk mengembangkan atau mendalami ya. Jadi yang kita tunggu adalah hasil dari Laboratorium Forensik Polri terhadap bukti-bukti yang telah kita amankan, yaitu rekaman dari saksi ahli agama Islam, ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli ITE. Penyidik melakukan proses penyelidikan adalah adanya hasil analisa transaksi keuangan dari PPATK. Di sana diduga adanya dugaan tindak pidana, ya. Dari situ kami melakukan proses penelitian, ya, bahwa ada dugaan pola transaksi tindak pidana pencucian uang, baik secara struktur atau diputarbalikan maupun dengan cara mencampurkan proses aliran dana. Tentunya saya juga jadi merasa ini mah memeras, ini kok dari 20 juta langsung loncat 300 juta gitu. Itu hanya istri, suami juga begitu. Jadi 600 juta itu satu keluarga. Wah, ini udah nggak beres ini gitu. Ini mah kembali lagi ke pola lama, bukannya insaf gitu, malah menjadi lagi nih gitu programnya. Di situ saya memang benar-benar merasa ya luar biasa, kok berani sekali gitu dia mengadakan acara program infak Jamas itu ya, dengan mengundang orang-orang dalam itu hadir di kediamannya, juga di satu lobi di aula wisma penginapan di sana gitu. Baik. Di Al Zaitun gitu. Panji Gumilang akui seluruh transaksi keuangan Ponpes Al Zaitun harus berdasar perintahnya. Bareskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang soal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 8 Agustus 2023 lalu. Panji Gumilang menjalani pemeriksaan di Bareskrim selama lebih kurang 8 jam. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, Panji Gumilang akui seluruh transaksi keuangan Ponpes Al Zaitun harus berdasarkan perintahnya. Kemarin memeriksa saudara APG dan mereka, beliau menyampaikan bahwa beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia melakukan ataupun menyampaikan bahwa semua transaksi terkait dengan keuangan di yayasan tersebut harus berdasarkan perintah beliau, kata Brigjen Wisnu kepada wartawan Rabu 9 Agustus 2023. Brigjen Wisnu menyebut bahwa Panji mengakui apabila seluruh transaksi terkait keuangan yayasan dan pesantren Al Zaitun harus mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu. Beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia menyampaikan bahwa semua transaksi terkait dengan keuangan di yayasan tersebut harus berdasarkan perintah beliau, kata Wisnu. Brigjen Wisnu mengatakan pihaknya bakal melakukan gelar perkara untuk mendalami kasus TPPU tersebut. Mungkin dalam minggu ini kami akan melakukan gelar perkara untuk bisa meningkatkan ke proses penyidikan. Namun itu masih menunggu hasil gelar perkara yang akan kami laksanakan minggu ini, jelasnya. Penemuan adanya indikasi pencucian uang ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengatakan dirinya menemukan ada dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di kasus pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Implikasi dari dugaan ini, Mahfud memastikan PPATK telah membekukan 145 dari 367 rekening yang memiliki kaitan dengan Panji Gumilang dan Al Zaitun. Kami sudah menyampaikan laporan baru kepada Polri, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang. Kami telah bekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pesantren atau kegiatan Al Zaitun, kegiatan Panji Gumilang, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Selasa 11 Juli 2023. Mahfud menjelaskan beberapa dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji, di antaranya penggelapan, penipuan, pelanggaran aturan yayasan, dan penyelewengan dana, bantuan operasional sekolah atau BOS. Itu semua ditetapkan dalam konteks pencucian uang, kata dia. Adapun transaksi rekening terkait Al Zaitun dan Panji Gumilang ini jumlahnya sangat fantastis.
Nilainya mencapai 15 triliun rupiah dan jumlah itu didapat dari transaksi di lebih dari 300 rekening yang sudah dianalisis. Adapun Panji Gumilang dijerat pasal 156A tentang penistaan agama dan juga pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Penyidik sendiri saat ini telah melakukan penahanan terhadap Panji Gumilang di rumah tahanan atau rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan. Untuk informasi, Panji Gumilang sendiri terseret sejumlah kasus yang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Polri. Pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut awalnya diduga melakukan penistaan agama atas pernyataan-pernyataan yang mengundang polemik selain penistaan agama. Polisi menemukan adanya tindak pidana lain selain penistaan agama yakni ujaran kebencian hingga penyebaran berita bohong dari hasil gelar perkara. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pihaknya telah menyampaikan laporan baru kepada Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mahfud mengatakan sebanyak 145 dari 367 rekening terkait kegiatan Al Zaitun dan Panji Gumilang. Kami sudah menyampaikan laporan baru kepada Polri, yaitu tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening. Dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan kegiatan Al Zaitun. Kegiatan Panji Gumilang, kata Mahfud, di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat pada Selasa 11 Juli 2023.